Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat berjumpa kembali dengan program Sapaan Tuhan tiap pagi, satu hati dari GKJ Condong Catur, edisi Jumat 7 Mei 2021. Pagi ini kita mengambil tema hidup yang bahagia dan bermakna. Bacaan diambil dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7 sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan tersebut, mari kita bersyukur dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bangun dari tidurnya dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum mulai aktivitas hari ini, perkenankanlah kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu sebagai bekal di dalam kami melakukan aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan untuk dapat menerimanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Yeremia 17 ayat 5 dan 7 akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak pra-remaja, yaitu Ardelia. Silahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 dan 7 yang demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ananda Ardelia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang berbahagia. Kung Fuzi pernah mengatakan perkembangan masa tuanya terkait dengan sikap bijaksana. Dia mengatakan bahwa di usia 20 tahun orang belajar bijaksana. Di usia 40 tahun orang merasa bijaksana. 50 tahun tumbuh bijaksana. 60 tahun mulai bijaksana dan 70 tahun baru bijaksana. Nah, tentu saja ungkapan atau perkembangan ini ya bergantung kepada di mana negaranya. Kalau di Indonesia nampaknya mungkin lebih awal untuk memulai bijaksana. Misalkan kelihatannya 60, mestinya kita sudah mulai bijaksana. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, orang bijaksana bukan karena banyak memiliki pengetahuan, tetapi mampu mengolah pengetahuan dengan garam kehidupan, ditambahi dengan berbagai menu atau dirabuk dengan aneka pahit getirnya pengalaman hidup seseorang. Apakah ketika kita telah bersikap bijaksana dengan mengelola pengetahuan yang kita peroleh dan belajar dari pengalaman hidup, kemudian kita sudah memperoleh suatu kebahagiaan? Lalu bagaimana dengan pendapat sebagian dari kita yang mengukur kebahagiaan berdasarkan dari seberapa tinggi tingkat sosial dan jabatan kita di tempat kita bekerja? Seberapa banyak uang dan harta benda yang kita miliki? Memang kita harus menyadari juga bahwa semua itu bagian
dalam mencapai suatu kebahagiaan. Kita dapat hidup bijaksana ketika memiliki pengetahuan dan kita mampu belajar dari pengalaman hidup kita. Suatu fakta bahwa kita perlu status sosial yang baik agar diterima di komunitas kita dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan kita memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Tetapi harus diingat bahwa dalam Yeremia 17 ayat 5 yang baru saja kita dengarkan, dituliskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Artinya bahwa kebahagiaan yang diukur oleh manusia tersebut di atas harus dilengkapi dengan tingkat spiritualitas kita yang tinggi. Bahwa apa yang diperoleh itu bukan karena dari kekuatan kita, tetapi semata-mata berasal dari Tuhan, dan kita wajib mengandalkan kekuatan Tuhan. Kebahagiaan yang kita peroleh menjadi lengkap dan kemudian selalu diberkati Tuhan. Dengan demikian akan berdampak pada sikap kita, yaitu menjadi rendah hati, bersyukur, selalu tekun, setia, dan mengelola sebaik-baiknya apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang didasarkan pada kemampuan mengelola pengetahuan, kelimpahan berkat, dan tingkat spiritualitas yang tinggi memang nampaknya sudah lengkap. Tetapi itu semua belum sempurna. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bahwa Tuhan telah berkarya melalui pengorbanan dirinya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk umat manusia, untuk orang lain. Maka dari itu, kita pun dengan kekuatan dan kelimpahan yang telah diberikan kepada Tuhan, diajarkan pula kita untuk mengikuti Tuhan, yaitu mampu berbuah dengan berbagi dan berbuat baik kepada orang lain. Sedemikian sehingga kebahagiaan kita menjadi bermakna dan kebahagiaan kita menjadi sempurna. Marilah mulai pagi hari ini kita menunaikan tugas panggilan kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara baik. Dan kita tetap mengandalkan kepada Tuhan serta menaruh harapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi dan membekali kami dengan firman-Mu. Berkati dan tuntunlah kehidupan kami hari ini, agar kami mampu berkarya dan melayani dengan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita seharian ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.